Nona Wen, apakah Anda bersedia menikahi Tuan Song sebagai istri Anda? Hormati dia seumur hidup, cintai dia, dan percayai dia. Saya bersedia. Tuan Song. Halo, Kak Jingcheng. Aku hamil, ini anakmu. Tuan Song. Saya tidak mau. Jingcheng, apa katamu? Saya ingin membatalkan pernikahan ini. Cukup sampai di sini pernikahan hari ini. Jingcheng. Jingcheng, apa salahku? Kenapa kamu ingin membatalkannya? Wenci, kalau saja kamu masih punya sedikit kecantikan, menurutmu aku akan bertahan denganmu sampai hari ini? Kamu adalah putra palsu yang tidak jelas asal-usulnya. Hanya pantas menjadi mainanku. Pergi! Jingcheng. Jingcheng. Tuan Shen, pernikahan Nona Wen dibatalkan oleh pengantin pria. Sutradara, pengambilan gambar dihentikan. Nona Wen dibatalkan. Selesai latihan, aku pulang. Pernikahan tangkapan. Ibu, aku mohon jangan pergi, Ibu. Jangan panggil aku ibu. Keluarga Song kami tidak punya menantu sepertimu. Apa kau tidak berkaca? Apa-apaan ini? Kau juga pantas menikah dengan keluarga Song kami. Dengar ya, jauhi putraku. Kalau tidak akan kukuliti kau. Ibu. Nona Wen ini benar-benar menyedihkan. Di hari pernikahan, suaminya kabur. Jika ini tersebar, bagaimana dia bisa bertemu orang lagi nanti? Dia pantas mendapatkannya. Putri palsu juga berhayal untuk menikah dengan keluarga Song sebagai nyonya muda. Cih, memalukan sekali. Kalau aku jadi dia, aku akan cari pohon bengkok dan gantung diri. Nona Wen, Tuan Muda Song membencimu, tapi aku tidak keberatan. Kenapa kau tidak ikut denganku saja? Biar kutunjukkan padamu apa itu pria sejati. Kudengar dua istri pertama Huang Dacheng. Mereka semua putri palsu yang dipermainkan sampai mati olehnya. Jika putri palsu diincar olehnya, tidak apa-apa. Lepaskan. Wanita, kau berani menggigitku. Beraninya kau meremehkan kata-kataku, akan kukirim kau ke daerah kumuh. Biar para pengemis bau itu mempermainkanmu sampai mati. Siapa yang berani menyentuhnya? Aku tidak salah lihat kan? Ini Shen Yanheng, orang terkaya di negara ini. Wow, Zhou Wenyan dewa priaku. Dewa perang. Dia ternyata Lu Xiaoming, dewa perang. Siapa kau? Berani melawan aku, percaya atau tidak? Kau percaya padaku? Kalian bertiga? Cici, menikahlah denganku. Cici, maukah kamu menikah denganku? 3 bos. Apakah kita saling kenal? Cici, aku Shen Yanheng. Kamu melulupakanku. Di pedesaan saat kecil, Ku Wireless juga memanjat pohon untuk memetik buah untukmu. Hei Cici, aku Zhou Wenyan. Kamu tidak ingat? Kita duduk semeja di SMP. Kamu meminjam penghapus dariku? Apa ini? Cici menyelamatkan hidupku. Anugerah hidup harus dijanjikan satu sama lain. Hei, siapa cepat dia dapat? Mengerti, nak? Aku lebih percaya pada tinju. Hanya dewa perang. Aku, Shen Yanheng, akan takut padamu. Kalau begitu, coba saja. Coba saja, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Baiklah, kamu 1, 3, kalian berdua 4. Bagaimana dengan yang tersisa 5, 6, 7? Cici milikku. Itu saja, pergi.
Pergi. Ada kup kedenganmu. Apa maksud kalian berdua? Jika kalian tidak setuju, kita bisa bertarung. Berhenti berdebat. Cici, mau kemana? Tangkap basah. Kak Jingchen, ini semua salahku. Merusak pernikahanmu dengan Wenqi. Kamu tidak menyalahkan dirimu sendiri. Kau juga tidak ingin menikahi wanita bodoh itu. Dia anak palsu yang pantas menikah denganku. Ku lebih pede dari Tem. Kak Jingcheng, dokter bilang tidak di 3 bulan pertama kehamilan. Tidak apa-apa ya, Kau lebih beda. Benci. Siapapun yang berani merusak perbuatan baikku, keluar. Berhenti merekam Kak Jingcheng. Kak Jingcheng, jangan biarkan mereka merekam. Berhenti merekam dan pergi. Jingcheng. Jingcheng, aku dan kamu putus di depan umum karena dia. Aku sangat mencintaimu. Kamu mengkhianatiku seperti ini. Apakah kamu pantas untukku? Wenqi, betapa yang membuatmu gila. Kau pengen frikapi wanita tertua dari keluarga Wen. Bukan kamu anak palsu. Apakah salah bagiku untuk memutuskan pertunanganku denganmu? Zetonia. Jingking sudah hamil anakku. Rumpingan payan ekonnya. Kalian pasangan anjing. Aku membencimu. Bagaimana penampilanku tadi? Apakah kamu mengambil videonya? Dijamin definisi tinggi tanpa sensor. Seru. Semuanya berjalan lancar. Cari cara untuk mengunggah foto dan video ke internet. Jadikan itu trending lagi. Kartu ini berisi 200.000. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Nona Wen, jangan khawatir. Anda puas. Silakan lanjutkan. Oke. Wenqing, Song Jingchen. Hadiah ini sudah kusiapkan untukmu. Tolong terima dengan senyuman. Selamat datang pemilik rumah. Ketua jejak wanita muda itu telah ditemukan, tepat di Jiangcheng. 20 tahun lalu, aku kehilangan putriku. Kali ini aku harus menemukannya sendiri, menebusnya. Berhenti. Apakah kakek memanggilku? Bagaimana bisa begitu mirip? Apakah dia Nanan? Kakek? Nak, dompetmu hilang. Sekretaris Li. Menurutmu, mungkinkah dia Nanan? Dia sangat mirip dengan Ibu Nanan. Hei ketua, bagaimana bisa ada kebetulan seperti ini di dunia? Anda pasti terlalu merindukan gadis kecil itu. Terlalu banyak berpikir. Mungkin. Ayah dan ibu, aku pulang. Kamu masih punya muka untuk kembali? Apakah kamu yang memanggil wartawan-wartawan itu di hotel? Kamu menyebabkan King keguguran. Reputasimu hancur karenamu. Kamu serigala bermata putih. Keluarga kami telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Beginikah caramu membalas kami? Ibu, ini semua salahku. Seharusnya aku tidak kembali. Seharusnya tidak mengganggu hidupmu. Kurasa sebaiknya aku pergi. King, tunggu sebentar. Serigala bermata putih inilah yang seharusnya pergi. Wenqi, aku katakan padamu. Mulai hari ini, keluarga Wen kami memutuskan hubungan denganmu. Kamu bukan lagi putri kami. Ibu, Pergi! Membuat King kami seperti ini. Kau masih punya muka untuk berdiri di depanku.
Ketika aku memikirkan kau menempati identitasnya selama bertahun-tahun ini, membiarkannya berkeliaran di luar, aku tidak sabar untuk menguliti dirimu, mematahkan tulang-tulangmu. Kau tidak perlu pergi ke perusahaan besok. Jingking akan menggantikan posisimu sebagai manajer umum. Perusahaan kami tidak membutuhkan orang luar. Pergi. Seseorang seret dia keluar. Tunggu sebentar. Bu, Wenci belum boleh pergi. Semua yang dia pakai, bukankah keluarga Wen yang membelinya dengan uang? Biarkan serigala tak tahu berterima kasih ini mengambilnya. Lebih baik disumbangkan untuk anak-anak di pegunungan. Oh, kami masih Jingking yang baik hati. Apa kau tuli? Cepat lepaskan pakaianmu. Lepaskan aku. Meskipun aku bukan putri kandungmu, tapi selama bertahun-tahun ini, apa kau tidak punya perasaan padaku? Jika bukan karena aku, keluarga Wen sudah lama bangkrut. Diam! Aku akan memberitahumu kebenarannya. Aku sudah tahu kau bukan putriku. Alasan mengapa aku membiarkanmu, itu karena kau juga punya wajah yang menyedihkan. Hanya melemparkannya ke ranjang pria itu, membuka jalan bagi kebangkitan keluarga Wen kami. Maaf, Bersihkan dia. Satu helai benang pun tidak boleh keluar dari rumah Wen. tidak. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan, tolong. Barons. Cici. Siapa kamu? Usir dia. Cici. Cici, kamu baik-baik saja? Kamu? Siapa kamu sebenarnya? Beraninya kamu masuk ke rumah Wen. Kamu tidak ingin hidup? Grup Shen Yanheng. Wenci adalah orangku. Kamu berani bergerak. Nama belakangku Lu. Namanya Lu Xiaoming. Pria yang melukai Wenci sudah mati. Berani menggertak Wenci. Hanya berjudi denganku, Zhou Wenyan. Gadis sialan Wenci ini, bagaimana kamu mengenal begitu banyak orang besar? Cici. Pukul mana kamu ingin menghukum mereka? Biarkan mereka bangkrut, oke? Selama kamu mengucapkan sepatah kata, aku akan menyuruh orang menginjak rumah Wen. Jadilah begitu. Dan telanjangi mereka bertiga. Dibuang di luar tembok kota. Panjat 3 putaran, melampiaskan amarah pada ciciku. Ayah, katakan sesuatu yang baik kepada mereka. Aku tidak mau dipermalukan. Bagaimana aku akan punya muka untuk bertemu orang di masa depan? Hei, ini semua kesalahpahaman. Kesalahpahaman, aku mencintai Cici seperti putriku sendiri. Bagaimana mungkin aku membiarkan seseorang menyakitinya? Aku hanya menakut-nakutinya saja. Hahaha. Ya. Cici ini adalah kesayangan keluargaku. Kita tidak bisa menindasnya. Semua ini karena Wenci yang menggoda pria di mana-mana. Ayah menghukumnya karena dia marah. Jangan tertipu olehnya. Wenci, dasar jalang. Berani-beraninya kau memukulku? Memukulmu dan memukulmu. Apakah aku masih harus memilih waktu yang tepat? Aku peringatkan kau. Jika kau berani memfitnahku lagi, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Aku berkelahi denganmu. Jingking, apa yang kau lakukan? Kau ingin mati sendiri, matilah. Jangan seret kami, Cici. Jingking itu bodoh. Ayah sudah memberinya pelajaran untukmu. Kau tidak bisa menyamakan dirimu dengannya. Ayah? Aku tidak mengakui ayah itu. Aku berutang pada keluarga Wen. Sekarang sudah lunas. Mulai sekarang, aku tidak ada urusan lagi dengan keluarga Wen. Ketua, nona kecil telah menemukannya. Tepat di Jiangcheng, keluarga Wen. Benar-benar pergi, berangkat sekarang. Bawa Nanan pulang. Gadis liar Wenci itu ternyata punya liontin giok yang begitu bagus. Bu, apakah aku terlihat baik? Terlihat baik, kita ceria. Apapun terlihat baik. Nyonya, tidak seseorang menyusup lagi. Sungguh, keluarga Wenku bisa membentuk segalanya. Siapapun yang berani menyusup, menyingkir.
Siapa kau? Pergi dari sini. Keluarga Wen Beijing. Jadi aku menginginkan yang memiliki warisan berusia berabad-abad. Keluarga pertama di Beijing, keluarga Wen. Haha, Tuan Wen. Aku baru mengenali Anda. Mohon maafkan aku. Hei, silakan ke tempat duduk Anda. Tidak ada yang lain. Aku di sini untuk menemui cucuku. Cucu. Nanan, kakek akhirnya menemukanmu. Aku tidak menyangka hidup Wenqi begitu baik. Ternyata dia adalah putri keluarga Wen yang lama hilang. Ups, Tuan Wen. Apakah Anda salah? Liontin Giok di Nanan ini. Saat dia lahir, aku memasangnya sendiri padanya. Ini diukir dari batu giok putih berusia berabad-abad. Tidak akan ada yang kedua di dunia ini. Kau, ini benar-benar kakekku. Nanan, bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun ini? Jangan khawatir. Kakek akan menggandakan kompensasi untukmu. Aku ingin menunjukkan kepada dunia. Kau adalah permata di telapak tanganku, Wen Zhentian. Mulai sekarang, tidak ada yang akan menindasmu lagi. Kayak Nanan, kita tidak menangis. Pulang bersama kakek. Wenqi, identitas dan statusmu adalah milikku mulai sekarang. Wenqi, apa yang kau lakukan di sini lagi? Liontin Gyoku tertinggal di keluarga Wen. Aku akan kembali untuk mengambilnya. Dasar gadis sialan. Aku di sini hari ini. Jangan pernah berpikir untuk masuk ke rumahku keluarga Wen. Pergi! Dan sedang terusnya. Nanan, ini kau. Nanan, kamu Wenqi. Jangan pikir kamu sudah dekat dengan 3 bos, itu aku akan takut padamu. Kalau kamu punya bukti aku mengambil Liontin Gyokmu, maka aku mengakuinya. Kalau tidak ada bukti, keluar saja sekarang. Pokoknya begitu. Liontin Giok apa? Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia pembohong. Kenapa kamu masih di sini? Bagus sekali. Saya harap Tuan Wen tidak akan menyesalinya nanti. Kamu memprovokasinya begitu banyak. Jangan takut. Apa yang bisa dia lakukan pada keluarga Wen kita? Apa yang kamu takutkan? Pendukung kita adalah keluarga Wen di ibu kota. Kalau begitu, Wenqi tidak akan pernah berpikir untuk mengenali leluhurnya dan kembali ke sekte seumur hidupnya. Sebaliknya, kita bisa meroket. Cinceng, Wenqi, aku datang. Selamat datang, Nona. Wenqing, kenapa dia di sini? Dia bukan putri kandung keluarga Wen. Bagaimana kamu menjadi wanita tertua grup Wen? Wenqi, kenapa kamu di Beijing? Dimanapun aku mau. Ini kebebasanku. Kamu tidak peduli. Aku memerintahkanmu sebagai Nona Wen. Pergi dari sini sekarang. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Saya datang melalui proses resmi untuk wawancara. Bahkan jika kamu adalah keluarga Nona Wen, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Atas hak apa kamu menyuruhku pergi? Kamu. Wenqi, aku menyarankanmu untuk lebih masuk akal. Ambil inisiatif untuk mengundurkan diri dan tinggalkan Wens. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Dan seterusnya. Apakah Liontin Gyoku bersamamu? Apakah kamu bercanda? Aku Nona Wen, Putri Wen. Hanya Liontin Gyokmu yang rusak. Kamu pikir aku akan menganggapnya serius? Pergi. Aku akhirnya menjadi wanita tertua keluarga Wen. Kita tidak boleh membiarkan Wenqi tinggal di Wens, kita harus menyingkirkannya. Wenqi, pergi tuangkan air untuk wanita tertua. Bukankah dia punya tangan? Bisa melayani wanita tertua, itu adalah keberuntunganmu. Pergi cepat. Aku datang ke perusahaan untuk bekerja.
Aku tidak di sini untuk menjadi suruhannya. Apakah kamu masih ingin melakukannya? Pergi cepat. Oke. Aku akan pergi. Nona, silakan minum air. Wenci, kau gila. Nona, apa kau tidak suka perasaan orang lain memegang kaki bau? Kenapa? Apa kau tidak puas dengan pelayananku? Jalang. Wenci, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kita lihat saja nanti. Ini untuk Nanan makan. Nanan, kau sudah kembali? Nenek, aku kembali. Kau bukan Nanan. Pergi. Nanan. Di mana kau? Nanan. Nanan. Nenekku kena Alzheimer lagi. Apakah dia sakit? Naik turun. Kau jangan anggap dia seperti biasa. Aku mengerti. Ayo, bawa wanita tua itu ke rumah sakit. Nanan. Nenek akhirnya menemukanmu. Nenek. Aku bukan Nanan, apakah kamu salah? Namaku Wenci. Ya, kamu benar. Aku sama sekali tidak salah. Ini ibumu. Kamu terlihat persis seperti aku. Saat kamu lahir, kakekmu memberimu liontin giok. Bagian depan diukir dengan naga dan feniks bersatu, nama panggilanmu Nanan terukir di belakang. Jika kamu memiliki liontin giok ini di sisimu, kamu akan tahu apa yang kukatakan itu benar. Apakah kamu benar-benar nenekku? Nanan bertahun-tahun lamanya nenek akhirnya menemukanmu. Nenek. Nenek. Nona saya melihat wanita tua itu dengan seorang wanita bernama Wenci. Apa? Kamu mengawasi mereka untukku? Beritahu aku segera jika ada pergerakan. Nenek buyut aku akan punya kerabat di masa depan. Wenci, apa yang kamu lakukan pada nenekku? Maaf, dia nenekmu. Tidak heran Wencing tiba-tiba kehilangan putrinya dari keluarga Wen, menjadi Nona Wen. Ternyata dia mengambil tempatku Nona Wen yang asli seharusnya adalah aku. Wenci, bukankah menurutmu nenekku sudah tua, pikun, mencoba mencuri uang dari nenekku? Kamu tidak boleh mengganggu Nanan. Aku Nanan, jangan tertipu olehnya. Dia Nanan kamu palsu. Berisik di rumah sakit, badanmu kenapa? Apakah itu kamu? Kakek dia pembohong. Dia menganggap nenek tidak waras. Berbohong pada nenek bahwa dia adalah wanita tertua dari keluarga. Wen ini seperti merampas keluarga kita. Wencing, siapa di antara kita berdua yang pembohong? Kamu tahu segalanya. Tuan Wen ini laporan tes paternitasku dengan nenekku, kamu bisa tahu sekilas. Bagaimana mungkin? Apakah aku benar-benar salah orang? Laporan penilaian ini palsu, kakek. Jika kamu tidak percaya padaku, panggil saja dokter penilaian dan kamu akan tahu kebenarannya. Tuan Wen, saya percaya kerabat sedarah tidak akan berbohong. Aku tidak takut identifikasi. Ayo, panggilkan aku dokternya. Tuan Wen, laporan penilaian ini palsu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Laporan ini jelas yang baru saja kamu berikan padaku. Nona Wen, jangan bicara omong kosong. Rumah sakit kami punya video pengawasan. Tuan Wen, saya mohon, lakukan tes paternitas lagi. Itu akan baik-baik saja. Saya mengerti siapa yang berani bermain trik di depan saya. Tuan Wen, ini hasil identifikasi yang baru. Kau pembohong. Apa?
Itu tidak benar. Aku benar-benar bukan pembohong. Kau harus percaya padaku. Dia pasti melakukan sesuatu. Aku jatuh ke dalam jebakannya. Ayo, usir pembohong ini dari sini. Dia tidak akan pernah diizinkan mendekati wanita tua itu lagi. Kalian semua tidak boleh menyentuh Nanan. Dia benar-benar cucuku. Nenek, Nenek, aku cucumu yang asli. Dia palsu. Apa yang kalian berdua masih lakukan? Cepat bawa pembohong ini pergi. nenek, Nanan, Wen King. Aku akan membongkar dirimu di depan kakek cepat atau lambat. Mengusirmu dari rumah Wen. Apa yang kau lakukan? Yoko pembohong masih punya muka datang ke perusahaan. Begitu tidak tahu malu kau? Memalsukan identitas nona besar. Semua orang di perusahaan tahu. Sudah 8 kehidupan yang penuh kesialan. Aku baru saja menjadi rekan kerja dengan orang sepertimu. Kau itu apa? Berani memikirkan kehidupan nona besar. Kencingi dirimu sendiri. Apa itu cocok? Apakah aku pantas atau tidak, bukan kau yang menentukan keputusan akhir. Sebaliknya, kau harus mengenali identitasmu sendiri, jangan dijadikan senjata, pada akhirnya menjadi kehidupan umpan meriam. Wen Qing, siapa yang asli dan siapa yang palsu? Kau tahu itu. Berpura-pura sebentar, tidak bisa berpura-pura selamanya. Cepat atau lambat, aku akan membongkar identitasmu kepada kakek. Kau pikir aku takut padamu? Sekarang kakek sudah memutuskan kau pembohong. Kau pikir dia akan percaya padamu? Kita lihat saja nanti. Cepat atau lambat, aku akan mengusirmu dari rumah Wen dengan tanganku sendiri. Lalu lihat apakah kau punya kemampuan. Nona Wen menemukannya, tepat di ibu kota. Apa tidak aku akan menyusul istriku? Latihan selesai, aku akan menyusul istriku. Pengambilan gambar di jeda, aku akan menyusul istriku. Kenapa kalian bertiga di sini? Cici, kenapa kamu tidak memberitahuku saat datang ke ibu kota? Untuk menghindari kalian bertiga, tentu saja tiba-tiba aku ingat harus lembur. Aku duluan. Berhenti. Hah, apa? Ada lagi? Cici, bagaimana kamu bisa terluka? Harus kuakui Shen Yanheng benar-benar tampan. Siapa yang melakukannya? Oh, ibu. Ini juga tampan. Hei, kalian berdua sudah cukup. Hanya berpikir untuk memanfaatkan, Cici akan kau beritahu. Cici milik kita semua orang diberkati anak muda zaman sekarang. Dunia semakin memburuk. Saat itu sudah larut. Aku akan absen masuk. Kalau tidak, uang akan dipotong. Aku duluan ya. Hei Cici. Kenapa kalian berdua tidak menghentikanku? Tahu Cici ada di sini? Kita bisa mengunjunginya kapan saja. Hal terpenting sekarang, sebenarnya menemukan orang yang menyakitinya. Yah, berani menindas Cici, biarkan dia berkeliaran. Bagaimana orang-orang ini menyetir? Ada apa dengan kalian? Bisa menyetir? Gila, pindahkan mobilnya sekarang. Siapa kamu? Apa maumu? Aku peringatkan kamu. Aku cucu Wen Zentian. Berani-beraninya kamu menyentuhku. Keluarga Wen tidak akan melepaskanmu. Kamu memprovokasi orang yang salah. Bahkan jika Raja Langit datang, itu tidak berguna. Kakek, aku tidak peduli. Kamu harus menemukan orang-orang ini untuk membantuku balas dendam. Lihat. Mereka memukuli aku. Siapa itu?
Sangat nekat beraninya kamu menyerang cucuku Wen Zentian, Nanan. Jangan khawatir, kakek pasti akan membalaskan dendammu. Pantas saja. Pembohong yang memintanya menjebak Nanan penipu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Nanan ini. Tapi cucu yang akhirnya kita dapatkan kembali. Bagaimana bisa kamu mengatakan itu tentang dia? Dia palsu. Aku tidak mengakuinya. Kakek, jangan bertengkar dengan nenek. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak kembali. Kurasa sebaiknya aku pergi. Jangan hentikan dia. Hentikan apa? Pergilah saja. Betapa menyebalkannya berpura-pura. Wanita tua bangka. Ketika aku membereskan Wenqi, aku akan membereskanmu lagi. Mengapa wanita tertua tidak datang 2 hari ini? Hei, kudengar wanita tertua sepertinya telah dipukuli, memar dan bengkak. Dia sedang memulihkan diri di rumah sekarang. Apa? Begitu tidak punya hukum. Bahkan Nona Wen berani dipukul. Wenqing dipukuli. Ini keren sekali. Pahlawan mana yang begitu gagah berani? Cici, apakah kamu ada waktu malam ini? Maukah kamu makan malam denganku? Kapan Cici selesai kerja dan kita makan malam bersama? Cici, pertunjukanku sudah selesai. Mari kita makan malam bersama malam ini untuk merayakannya. Ya Tuhan, aku ini apa? Keberuntungan cinta yang luar biasa. Beban manis yang menyebalkan ini. Ya ampun. Dan mereka benar-benar datang. Cici, kamu mau kemana? 3 bos, bukan aku tidak mau bertemu kalian. Aku hanya takut kalian akan menghabiskan uang. Kenapa? Cici, apa kamu pikir kami bertiga miskin? Tidak bisa menafkahimu? Bukan itu maksudku. Kurasa lebih baik ku jelaskan. Katakanlah. Aku merasa terhormat mendapat perhatian dari ketiga bos. Tapi kita tidak saling mengenal. Tidak ada dasar emosional. Jadi, kurasa ini tidak pantas. Dan aku punya hal yang lebih penting untuk diurus. Tidak ingin menikah sekarang. Maaf. Baiklah. Aku mengerti. Mengerti saja. Namun, aku akan mulai mengejarmu lagi. Apa? Aku tidak akan memaksamu menikah lagi. Akan mengejarmu lagi. Mengembangkan perasaan denganmu. Tepat sekali. Cici, sampai kamu menyukai salah satu dari kami bertiga. Terutama aku. Tapi Cici jangan khawatir. Selama periode ini, Aida siap dari jika kamu jatuh cinta dengan pria lain, bisakah kami berinisiatif untuk mundur? Membuatku mati saja. Ini pertama kalinya aku makan di restoran semewah ini. Semua ini berkat kebaikan Nona Besar. Nona Besar tidak hanya cantik, sangat ramah. Merupakan keberuntungan kami bisa menjadi rekan kerja Nona Besar. Kalian adalah karyawan yang luar biasa di perusahaan ini. Tentu saja aku akan memperlakukan kalian dengan baik. Ayo kita ke ruang pribadi. Apa kau punya mata? Jika kau menyakiti Nona Besar, bisakah kau menanggungnya? Kau tidak punya mata, kan? Dia memukulku. Ini adalah restoran paling mewah di Beijing. Kau putri palsu yang datang ke sini, bukankah seharusnya kau berbohong agar diizinkan masuk? Lepaskan aku. Semua orang lihat dengan jelas. Ingat wajah ini, wanita ini pembohong. Tidak hanya berpura-pura menjadi putri. Wen untuk menipu makanan dan minuman di rumah. Wen, dia juga memasang target pada Nona Wen. Untungnya, orang tua itu jeli dan cerdas. Aku tidak tertipu olehnya. Sudah cukup bicaramu? Kau yang melakukan semuanya. Apa kau masih takut orang lain mengatakannya? Menjadi pembohong selama bertahun-tahun. Kulitmu pasti lebih tebal dari tembok kota, kan? Wenqi, beraninya kau melakukan sesuatu pada orang-orangku. Aku bukan wanita cantik biasa. Aku punya kekuatan dan cara. Mereka yang berani menindasku, jangan salahkan aku jika aku kasar. Nona Wenqi tidak sopan padamu. Kau harus menghukumnya dengan baik. Artinya, kau harus memberinya pelajaran. Bagaimana dengan manajernya? Bagaimana dengan manajernya? Panggil manajer Anda untuk saya. Nona Wen yang bermarga Liu kecil, apa perintah Anda?
Manajer Liu, saya akan memerintahkan Anda sekarang usir wanita ini dari sini. Kehadirannya di sini hanya akan memengaruhi suasana makan saya. Nona ini mohon segera pergi. Kau adalah orang yang paling sopan yang pernah kulihat yang paling sopan. Jika saya ingat dengan benar, top up keanggotaan emas restoran ini adalah 5 juta, oke? Ini dia. Wenqi, kau anak yatim piatu. Dari mana kau dapat uang itu? Manajer Liu, dia pembohong berantai. Kartu ini mungkin uang curian. Berani kau menerimanya? Kau rela jadi vas bunga berdada besar dan tak punya otak. Jangan pikir semua orang sama sepertimu. Kalau bukan karena aku, Wen sudah bangkrut, adapun siapa pembohongnya kau tahu itu. Jalang, diam kau. Manajer Liu, aku tidak akan membiarkan siapapun mengusir wanita ini untukku. Tidak mau restoran ini lagi. Ya, silakan. Usir wanita ini. Lepaskan aku. Siapa yang berani menyentuhnya? Siapa yang berani menyentuhnya? Mengapa mereka di sini? Tuan Shen, Manajer Liu, kamu dipecat. Tuan Shen, saya juga melakukannya demi restoran kita, oke? Dia wanita tertua dari keluarga Wen, tamu masa depan restoran kita. Dia pembohong. Tidak sepadan menyinggung orang-orang dari keluarga Wen karena dia. Siapa bilang dia pembohong? Dengarkan aku. Dia adalah istri calon presiden sharing group saya. Siapa yang berani menindasnya? Berarti melawan saya. Apakah kamu melakukannya lagi? Aku tidak bisa membiarkan anak ini memimpin di masa depan. Nyonya, saya salah. Saya benar-benar tidak tahu Anda adalah istri calon presiden. Tolong jangan mengingat kesalahan saya. Ampuni saya kali ini. Oke, saya mohon. Manajer Liu, bagaimana dengan saya? Yang paling adil. Orang lain menghormati saya. Saya membalasnya. Tetapi jika orang lain menipu saya akan membalasnya 2 kali lipat. Nyonya, saya mohon ampuni saya. Tolong maafkan saya. Bawa dia pergi. Wenqing, sekarang giliranmu. Cici, apa yang ingin kau lakukan pada mereka? Shen Yanheng, beraninya kau menyentuhku? Apa kau tidak takut menjadi musuh keluarga Wen? Apa aku akan menganggap serius keluarga Wen? Keluarga Wen kecil ada apa? Sialan, ini dipasang lagi oleh mereka berdua. Kau. Oh, astaga. Kalian berdua jangan berperang dengannya. Untukku merendahkan diri sendiri. Pasang saja tanda di pintu Hotel Wenqing dan anjing dilarang masuk. Benar juga. Dan anjingnya, aku ingin menggambar 2. Oke, ayo. Bawa mereka bertiga pergi dariku. Tidak boleh masuk ke sini di masa depan. Cepat pergi. Lepaskan, Wenqi. Dasar jalang kecil. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Tunggu sebentar. Aku akan membalas tamparan ini. Bagaimana dengan tamparan ini? Itu bunganya. Aku pendendam. Cepat atau lambat, aku akan mengusirmu dari rumah Wen. Biarkan aku masuk. Biarkan aku masuk. Wenqi, kau rubah. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Wenqi, aku ingin kau mati. Nona, apa kau lihat nananku? Pergi sana wanita tua bangka gaun ini kubeli seharga ribuan dolar. Mampu nggak kalau sampai kotor? Apa gunanya satpam di bawah sana? Bahkan pengemis yang minta-minta saja boleh masuk. Kurasa wanita tua bangka ini cuma mau pura-pura jatuh. Polisi harusnya membawanya pergi. Nenek, ngapain kamu di sini? Kamu baik-baik saja. Nanan, nenek kangen kamu. Nenek mau datang menjengukmu yo. Ternyata si abadi ini nenekmu. Wenqi tunjukkan penyakit jiwa di keluargamu itu. Jangan biarkan dia berkeliaran seperti orang gila. Lupakan soal dipermalukan.
Kalau sampai berurusan dengan nona besar kami, 2 tael daging saja tidak mampu bangkrut. Dasar jalang, berani-beraninya kau memukulku. Siapa yang menyuruhmu bicara sembarangan? Mulutmu bau? Apa kau tumbuh dengan makan kotoran? Apa keluargamu tidak memberitahumu? Hormati yang tua, sayangi yang muda. Akan kuberitahu ya. Sekarang aku mau membawa nenekku ke rumah sakit untuk periksa. Jika terjadi apa-apa pada dirinya, tidak ada yang akan aman seumur hidupmu. Nenek, ayo kita pergi. Nenek, kenapa nenek keluar sendirian? Banyak sekali mobil di luar, terlalu berbahaya. Nenek kangen kamu. Nenek, aku sudah menyimpan nomor teleponku di ponselmu. Telepon aku nanti kalau kamu mau aku, nenek. Percayalah padaku. Cepat atau lambat, aku akan kembali ke rumah Wen dengan sah. Kita terpisah lagi. Karena kalian berdua bersama. Ayo kita pergi ke neraka bersama. Nanan, hati-hati. Nenek. Nenek. Nenek baik-baik saja. Ini semua salahku. Nenek jangan sampai kenapa-kenapa, nenek. Nanan, jangan menangis. Nenek. Nenek. Wenci. Nenek begitu baik padamu. Kau mencoba membunuhnya. Kenapa kau begitu kejam? Aku baru saja memeriksa dengan seseorang. Kau berada di dekat lokasi kejadian, katakan. Apakah kau melakukan ini pada nenek? Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Kakek, dia pasti membencimu, membongkar penipuannya, ingin balas dendam pada keluarga. Wen, kau tidak boleh membiarkannya kali ini. Kakek. Diam kau tidak punya hak memanggilku kakek. Jika istriku punya 3 panjang dan 2 pendek, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Meskipun kau tidak percaya padaku, aku pasti akan menemukan kebenarannya. Apapun identitas orang yang menyakitinya, aku pasti akan membuatnya membayar. Siapa di antara kalian yang punya darah RH negatif? Pasien sangat membutuhkan transfusi darah. Nanan, aku ingat kau punya darah RH negatif. Bisakah kau pergi menyelamatkan nenekmu? Kakek, aku... Apa? Kau tidak mau? Kau masih membenci nenekmu karena tidak mengakuimu. Bukan. Artinya, kau menyembunyikan sesuatu dariku. Anggota keluarga inti tidak bisa menerima transfusi darah. Golongan darahmu apa? Aku juga bergolongan darah RH negatif. Tapi tidak sebanyak itu. Kakek, aku tidak ingin menyelamatkan nenek barusan. Aku hanya ingin memberitahumu, anggota keluarga, inti tidak bisa menerima transfusi darah. Hei kakek, menyalahkanmu. Dikatakan bahwa anggota keluarga inti tidak bisa menerima transfusi darah. Kau juga cucu dari Nyonya Wen. Kenapa kau tidak memberitahuku? Permisi? Wanita ini punya hubungan darah dengan Nyonya Wen. Tidak bisa mendonorkan darah sekarang. Aku hanya bisa menghubungi bank darah lain. Bagaimana bisa? Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang bisa memberitahuku? Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa cucu kandungku? Kakek, aku cucumu. Ini konspirasi. Dia pasti berkonspirasi dengan perawat, memalsukan sesuatu. Dia selalu menginginkan harta keluarga Wen. Kamu tahu itu. Jangan tertipu olehnya. Kaulah yang berbohong. Kamu mencuri liontin Gyoku, berpura-pura menjadi aku dan menjadi wanita tertua keluarga Wen. Di perusahaan, kamu selalu berusaha menjebakku. Setelah mengetahui aku bertemu nenekku, membeli dokter lain untuk melakukan tes paternitas palsu. Sekarang, nenek mengalami kecelakaan mobil. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Apa yang kamu katakan itu benar? Kakek, Anda akan tahu begitu Anda memeriksanya. Wenci, beraninya kamu memfitnahku. Aku berkelahi denganmu. Aku memfitnahmu. Kenapa kamu terburu-buru? Bagaimana? Terburu-buru untuk membunuh dan membungkam? Kakek, tidak seperti itu. Kamu harus memutuskan untukku. Kamu. Aku sangat kecewa. Tuan Wen, Anda ditipu oleh Wenci? Dia palsu. Mengapa Anda di sini? Tentu saja untuk mengungkap pembohong ini. Apakah Anda punya bukti? Tuan Wen, Anda tidak tahu. Gadis Wenci ini menderita penyakit darah saat kecil.
Tapi itu menghabiskan banyak uang keluarga kami untuk transfusi darah. Wenqinglah yang memberinya transfusi darah. Atau dia pembohong? Bagaimana aku bisa pantas mendapatkan garis keturunan keluarga Wenku yang mulia ini? Omong kosong, kapan kamu menderita penyakit darah? Dasar serigala bermata putih. Selain mencuri barang-barang kecil, kamu juga berkencan dengan banyak pria. Apalagi yang bisa kamu ingat? Tuan Wen dia manis. Tidak ada kebenaran dalam perkataanku. Keluarga kami telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Aku belum pernah melihat Leon Tingyok sama sekali. Menurut pendapatku, dia mungkin jalang yang keluar dari rahim rendahan. Kamu tidak boleh menghina ibuku. Hei kamu gadis, beraninya kamu memukul ibumu? Beraninya kamu memukulku? Aku berkelahi denganmu. Kurang ajar. Aku akan mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini. Tunggu sampai kebenarannya terungkap. Aku akan membiarkan mereka yang menipuku mati tanpa dikubur. Dokter, bagaimana kondisi istri saya? Jangan khawatir, Tuan Wen. Operasinya berjalan lancar. Wanita itu sekarang sudah sadar. Bagaimana kabarmu, Nenek? Nenanan, aku melihat orang yang menabrakku dengan mobilnya. Siapa itu? Siapa itu, Nenek? Siapa yang menabrakmu dengan mobil? Saya tidak bisa mengingatnya dengan tepat. Untungnya nenek ini menderita Alzheimer. Ya, mari kita istirahat dulu. Lebih penting menjaga kesehatan. Baiklah, mari kita punah. Pasien perlu pulih sekarang. Tuan Wen, saya masih punya beberapa informasi tentang penyakit wanita itu untuk Anda. Silakan pindah. Oke. Qingqing, Wenjia, orang tua bangka ini tidak lagi mempercayaimu. Kamu harus bertindak sekarang. Benar. Hanya jika dia mati, aku bisa dengan aman menjadi wanita tertua keluarga Wen. Nenek, aku pulang dulu. Aku akan menemuimu setelah selesai kerja besok. Dia pulang. Kamu bisa melakukannya. Hei, kita mau kemana? Dua kakak besar. Saya rasa saya tidak menyinggung Anda. Saya mohon, biarkan saya pergi, oke? Seseorang telah membayar untuk nyawamu. Salahkan dirimu karena memprovokasi orang yang salah. Berhenti bicara omong kosong dengannya. Cepat selesaikan dia. Siapa itu nenek? Siapa yang menabrakmu dengan mobil? Aku tidak bisa mengingatnya dengan pasti. Untungnya makhluk abadi ini menderita Alzheimer, ya. Mari kita istirahat dulu dengan baik, lebih penting menjaga kesehatan. Baiklah, mari kita pindah. Pasien perlu memulihkan diri sekarang. Tuan Wen, Saya masih punya beberapa kondisi nona untuk diberitahukan padamu. Silakan pindah. Oke. Qingqing keluarga Wen, orang tua bangka ini tidak lagi mempercayaimu. Kamu harus bertindak sekarang. Benar. Hanya jika dia mati, aku bisa dengan aman menjadi putri sulung keluarga Wen. Nenek, aku pulang dulu. Aku akan menemuimu setelah selesai kerja besok.
Berhenti bicara omong kosong dengannya. Cepat lakukan padanya. Ambil uangnya. Ya. Untungnya, aku sudah belajar pencegahan serigala. Kalau tidak, aku akan menderita malam ini. Kenapa sakit sekarang? Kenapa kamu tidak bilang ya saat aku memohon padamu tadi? Siapa yang memintamu membunuhku malam ini? Jangan bilang, kan? Dia tidak bilang. Kalau begitu kamu bilang, Jika kamu tidak bilang, aku akan menggambar bajingan di wajahmu. Tidak, aku bilang ini Nona Wen. Kita seharusnya tidak perlu naik untuk Ini milikku. Milikku. cukup! Saya adalah manusia, bukan mainan. Tolong jangan menempatkan saya dalam dilema. Lebih sulit lagi. Jika kalian tidak saling menyukai, mari kita bertarung. Apakah dia berani? Aku takut padamu. Hei, berhenti. Jangan sakiti Cici saat kalian bertarung. Ayo. Pelan-pelan. Cici, kamu mau kemana? Aku akan mengantarmu. Aku punya sarapan dan selimut di mobil. Kamu bisa tidur nyenyak setelah kenyang nanti. Oke, terima kasih. Masuk mobil. Rencananya berhasil didapatkan. Tidak bagus, itu dihitung oleh Zhou Wenyan. Mengapa kita tidak berhenti sejenak? Jangan biarkan dia memenangkan hati Cici. Ayo pergi. Putri, silakan turun. Aktor terbaik Zhou, terima kasih telah mengantarku pulang hari ini. Akan mengundangmu makan malam di lain hari. Oke, Cici. Kalau begitu, aku akan menunggu panggilanmu. Oke, aku naik dulu. Baiklah. Cici akhirnya setuju untuk pergi denganku. Zhou Wenyan, Anjing licik. pukul dia. Hei. Nenek, jangan salahkan aku karena kejam. Siapa yang membiarkanmu melihat wajahku? Aku akan menjatuhkanmu, bersatu kembali dengan cucumu yang luar biasa. Wen King, apa yang kamu suntikan? Wenqi, kamu tidak mati. Bahkan jika aku hantu, aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Katakan padaku apa yang kamu suntikan ke nenek. Aku akan membunuhmu. Apa yang kamu lakukan? Kakek, selamatkan aku. Apa yang terjadi? Kakek. Wenqi mendekati nenek. Hanya untuk mendapatkan harta keluarga Wen. Bagaimana bisa dia begitu kejam? Dia akan membunuh nenek. Aku sudah mengetahuinya. Dia benar-benar membunuhku. Kamu. Tenanglah. Sidik jari Wenqing ada di jarum suntik ini. Kakek mengetahuinya segera setelah dia mengujinya. Kakek, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia selalu licik. Menurutku, dia harus langsung dibawa ke kantor polisi. Tidak ada yang boleh menyakiti Namnan. Nenek, Jangan sakiti Nanan. nenek. Sujuan. Bagaimana perasaanmu, Nenek? Nenek, akhirnya kau bangun. Wenqi ingin membunuhmu saat tidur.
Kau tidak boleh percaya padanya lagi. Jika Nanan tidak menyelamatkanmu, apakah kau sekarang di ruang gawat darurat? Untuk menyelamatkanmu, aku terluka. Aku percaya pada Nanan. Aku ingat sekarang. Mobil menabrakku. Ada apa denganmu, Nenek? Apakah nenek porselen hangat? Dia memukulmu. Nenek, Dokter, dokter. Nenek pasti baik-baik saja. Wenqing, Nenek, jika terjadi sesuatu, aku ingin kau bertanggung jawab. Wenqi, kaulah yang meracuni nenek. Kau juga memukulnya. Berhentilah bertengkar. Bawa pembunuh ini ke kantor polisi. Kakek, apakah kakek begitu percaya pada Wenqing? Halo Bapak Wen, kami dari polisi stasiun Beijing. Polisi datang. Kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Nona Wen, Anda dicurigai menyewa pembunuh untuk membunuh Nona Wenqi. Silakan ikut kami. Petugas polisi, Nanan menyewa pembunuh untuk membunuh. Bagaimana mungkin? Tuan Wen, cucu perempuan Anda dicurigai melakukan pembunuhan. Nona Wenqi sekarang dibawa pergi. Ini... Kakek, aku dijebak. Aku dijebak oleh Wenqi. bawa pergi. Ini... Kakek, Anda tidak harus percaya padaku. Tapi jangan butakan matamu karena Wenqing. Qingqing, bagaimana keadaanmu di dalam sana? Ibu, tempat ini kotor dan bau. Dan berdesakan dengan begitu banyak tahanan. Aku tidak mau tinggal sehari lagi. Biarkan orang tua yang sudah mati itu menyelamatkanku. Baiklah, baiklah. Ibu sedang berusaha mencari jalan. Aku pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Jalan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ibu tidak akan pernah membiarkan jalan kecil itu lolos. Cici, Song Jingcheng, kenapa kamu di sini? Cici, aku tahu aku salah. tolong maafkan aku kali ini ya. Aku mencintaimu. Song Jingcheng, bukankah menurutmu kamu menjijikan? Enya, Cici, Bagons, iban kamu tidak makanku? Mungkinkah itu apa kamu tidak mau bukti bahwa Wenqing adalah putri palsu? kamu punya bukti. Tentu saja. Malam ini jam 9. Kabar-kabar baru harus beholden. Jadi jika kamu tidak datang, Aku harus menghancurkan semua bukti. Hotel Royal Lord. Tuan Song, hanya berdasarkan hubunganmu dengan Qingqing, selama kamu membantu Qingqing mengurus Jalang Wenqi ini, dia pasti akan membantu keluargamu, keluarga Song, melewati masa sulit ini. Tanda jangan kau deh. Wenqi terobsesi padaku. selama aku memberi isyarat, Dia akan merangkak seperti anjing. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu dan Qingqing. Pasti Jalang Wenqi. Aku akan pergi ke kamar mandi dan bersembunyi. Song Jingcheng membuka pintu. Cici, kamu akhirnya di sini? Bawa buktinya. mari kita bicarakan dulu.
aroma yang aneh. Cicila, kali ini adalah makan malam lilin yang kusiapkan dengan hati-hati untukmu. Kau tahu, Skas? Berhenti bicara omong kosong. Bawa buktinya. Cici. Apa kau sama sekali tidak punya aku di hatimu? Tapi aku masih memilikimu di hatiku. Pergi sana, bajingan. Kau jalan. Kau berpikir begitu. Kecuali kau melayani Tuan dengan senang hati hari ini. Cukup boleh Candid akan memberimu buktinya. Kalau tidak, kau tidak akan pernah mendapatkannya. Brengsek. Kau ternyata jatuh cinta. Di mata saya, Kalau dia tidak, bagaimana kau bisa bekerja sama dengan kami dengan patuh sebentar lagi? Kau. Wenci, kau jalang. Kau membuat King begitu sengsara. Bagaimana mungkin aku bisa menahan ini? Kau suka menggoda pria, kan? Aku akan memuaskanmu. Ini berkulit halus dan lembut. Pengemis akan menyukainya. aku punya banyak ramuan perangsang di ruangan ini. Ini pasti membuatmu ingin mati. Song Xiao melemparkannya ke tempat tidur. Lepaskan pakaianmu dan tunggu para pengemis datang. Gambar dia berolahraga dengan para pengemis. Siaran langsung. Haha. Aku lihat bagaimana dia masih hidup. Hahaha. Kumohon, biarkan aku pergi. Mau kemana? Lepaskan. Tuan Song, kamu baik-baik saja? Kamu berpura-pura. Ya, bagaimana dengan ini? Bagaimana aku bisa pantas untukmu? Bagaimana dengan rencana yang didapat dengan susah payah? Wenci, dasar jalang. Kamu membuat King begitu sengsara. Dia mengambil identitasku, menjebakku berkali-kali, dan membunuh nenekku. Sekarang dia pantas mendapatkannya. Wenci, dasar jalang. Kamu. Apa yang kamu berikan padaku? Wenci, apa yang kamu berikan pada tuan muda untuk dimakan? Tentu saja, ini yang kamu suka. Semoga malammu berkesan. Panas sekali. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Aku adalah kakakmu. Pergi dari sini. Benar-benar menarik. Mau kemana adik pergi? Kakak di sini untuk mengantarmu. Kakak datang untuk mengantarmu. Lepaskan, jalang bau. Berani menolakku. Melihatmu seperti ini, kau adalah jalang yang bermain dengan banyak pria. Martir suci macam apa yang kau pura-pura di depanku? Aku suka akan tidur denganmu malam ini. Datang padaku. Haha. Lepaskan, hahaha. Dari mana datangnya makhluk rendahan ini? Pergi. Cici sepertinya sudah diberi obat. Jadi mari kita cari kamar, cari dokter, dan periksa dia. Aku akan ke dokter. Dokter berkata, obat dalam tubuh Cici sangat beracun. Tidak ada solusi medis. Cari saja seorang pria. Binatang-binatang ini, Jadi kita akan duduk dan membahasnya sekarang. Siapa yang akan memberikan penawar untuk Cici? 2 kakak laki-laki, serahkan tugas sulit tapi penting ini padaku. Lagi pula, aku lebih muda dari kalian berdua. Bersemangat, tahan lama. Aku itu juga bisa menahan Cici. Tanpa izin Cici, tidak ada yang boleh menyentuhnya. Berani kamu menyentuh sedikit saja, Cici? Ku akan memotong tanganmu. Rasakan itu.
Jadi, apa katamu? Kita tidak bisa terus mengawasi Cici. Sudah sulit. Hei, aku punya ide. Katakan saja kita biarkan Cici memilih sendiri. Cici. Cici. Apa yang sedang kamu lakukan? Cici, dokter berkata obat yang ada padamu itu hanya bisa diatasi jika pria dan wanita bahagia. Kami tidak ingin melanggar keinginanmu. Di hatiku tuh kami biarkan kamu memilih. Cici, kami bertiga. Siapa yang kamu sukai? Hei Cici. Hei. Ini ide bodohmu. Bagaimana aku tahu ini akan terjadi? Cici, Tinggalkan aku sendiri sebentar. Cici, apakah kamu baik-baik saja? Tinggalkan aku sendiri sebentar. Jangan khawatir tentang itu. Bagaimana kabarmu, Cici? Bertahanlah. Cici, Cici, Cici. Apakah kamu baik-baik saja? Cici. Buka pintunya. Cici, minggir. Cici, Cici. Pergi panggil dokter. Ayo, oke. berikan aku handuknya. Aku tidak bermimpi. Kenapa aku tidur seranjang dengan Shen Yan Heng? Ya Tuhan, aku kemarin apa yang kulakukan semalam? Aku seharusnya tidak bersama mereka berdua sekaligus. Cici, kau sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Semalam kau... Oh, Cici sudah dia bangun. Cici, ada masalah apa? Jangan pernah pikirkan itu. Sama sekali tidak mungkin aku bertanggung jawab atasmu. Kenapa kamu tertawa? Jadi tidak kali kamu pikir. Kamu bersama kami bertiga semalam, apakah terjadi sesuatu? Bukankah begitu? Otak kecilmu, apa yang kamu pikirkan setiap hari? Tuan kecil, semalam kamu minum obat Tiongkok lagi, terluka dan demam. Membuat kami bertiga kelelahan setengah mati, bahkan jika kami punya niat ini, aku sudah tidak punya tenaga lagi. Kakek, kukira kakek terpengaruh oleh Wenci si pembohong itu. Jangan pedulikan aku lagi. Kau tahu itu salah. Baik. Kakek, aku juga sempat pusing sebentar. Tidak akan terulang lagi. Ayo, bangun. Terima kasih, kakek. Dokter bilang nenekmu sakit. Bisa pulang untuk memulihkan diri. Tapi kondisinya tidak baik sekarang. Jadi aku memutuskan, biarkan Wenci sering datang ke rumah kita nanti. Menjaga nenekmu. Tapi Wenci? Aku sudah memutuskannya. Jangan bicara lagi. Baiklah, Wenci. Kau memblokirku di hari pertama aku kembali. Nyonya, Anda akhirnya kembali. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Xiaoju, wanita tua itu lelah sepanjang perjalanan pulang. Kembali ke kamarmu dan istirahat dulu. Baik, Nona Wen. Nona, kenapa dia ada di rumahmu? Kami diundang oleh wanita tertua. Baru aku bisa datang ke rumah wanita tertua sebagai tamu. Apa itu Wenci? Dia juga pantas berdiri di bawah atap yang sama dengan wanita tertua. Nona, Wenci selalu kotor. Kau pasti punya seseorang mengawasinya. Itu mengingatkanku. Tunggu saja dan lihat pertunjukannya. Nenek, Anda istirahat dulu. Aku akan turun melihat apakah buburnya sudah siap untukmu. Nanan tidak pergi. Aku tidak akan pergi. Aku akan kembali sebentar lagi. Xiaoju, saat aku tidak ada, jaga nenek. Tidak bisa ditinggal sebentar pun, mengerti? Baik, Nona Wen.
Akhirnya aku menemukanmu. Wenci, kau pencuri? Beraninya kau mencuri liontin giok, Nona? Wenci, kakekku sangat mempercayaimu sia-sia. Mengizinkanmu keluar masuk rumah Wen dengan bebas. Tak disangka, kamu punya ambisi serigala. Selalu memikirkan harta keluarga Wen kami. Pencuri ya pencuri. Anjing tidak bisa berhenti makan kotoran. Bagaimana jika aku mengambil kembali barangku sendiri? Aku, Bah. Kamu pembohong. Dari mana datangnya barang sebagus itu? Bahkan jika ada, kamu juga mencurinya? Menurutku dia hanya iri pada kelahiran bangsawan wanita tertua. Menikmati kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir. Ingin menggantikan wanita tertua. Bawa dia ke kakek dan bicarakan itu. Ayo. Aku harus mengusirmu dari... Kakek, kali ini kamu tidak boleh membiarkan Wenci pergi. Kamu terlalu baik membiarkannya datang menemui nenek. Dia tidak tahu berterima kasih. Dia bahkan lari ke kamarku untuk mencuri liontin giok. Ini adalah liontin giok yang kamu berikan padaku saat aku lahir. Jika dia mencurinya, aku tidak punya muka untuk menemuimu lagi. Ketua, saya bisa bersaksi. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Wenci menyelinap ke kamar wanita tertua untuk mencuri liontin giok. Untungnya kami menghentikannya tepat waktu. Barang bukti curian. Saya juga bisa bersaksi. Ketua, Anda tidak tahu. Wenci selalu menentang wanita tertua di perusahaan. Membiarkan wanita tertua menderita semua keluhan. Orang seperti itu tidak boleh dimaafkan begitu saja. Kalian benar-benar hebat. Kalian tidak perlu mengarang kebohongan. Bagaimana mungkin kami berbohong? Apa yang kami katakan jelas adalah kebenaran. Wenci, apakah kamu benar-benar mencuri liontin giok Nanan? Aku tidak mencurinya. Aku mengambilnya dengan cara yang benar. Wenci, kamu terlalu tidak tahu malu. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Aku mengambil apa yang menjadi milikku. Apa salahnya dengan itu? Nona, apakah benda ini milikmu? Ini adalah sesuatu yang kubawa sejak aku lahir. Bagaimana mungkin kamu salah? Wenci, beraninya kamu menghancurkan liontin giok yang kakekku berikan padaku. Liontin giok ini palsu. Liontin giok ini palsu. Kau bicara omong kosong. Aku melihat liontin giok yang kau ambil dari kamarku dengan mataku sendiri. Karena kau bilang liontin giok ini milikmu. Lalu, tahukah kau berapa banyak sisik naga di liontin giok ini? Berapa banyak bulu phoenix? Tahukah kau tulisan apa yang terukir di belakangnya? Sesuatu yang kakekku berikan padaku. Aku menghargainya seperti harta karun. Aku sama sekali tidak tega mengeluarkannya dan memainkannya. Bagaimana aku tahu berapa banyak garis di atasnya? Oke, kau tidak tahu. Kalau begitu akan kuberitahu. Ada 108 sisik naga di liontin giok ini. Ada 108 bulu phoenix. Ukiran di belakang merujuk pada nama panggilan putri sulung keluarga Wen, kata Nanan. Kau bahkan tidak tahu keaslian liontin giok itu. Kualifikasi apa yang kau punya untuk menjadi putri sulung keluarga Wen? Aku tidak melihatnya dengan jelas barusan. Kau benar-benar terburu-buru. Kau cemas mencari kesalahanku. Meminta kakek untuk menghukumku. Baiklah, pertahankan posisimu sebagai nona keluarga Wen. Jadi kau tidak peduli apakah liontin giok itu asli atau palsu. Kau tidak akan tahu. Aku sudah melakukannya jauh sebelum kau masuk. Aku menggantinya dengan liontin giok palsu. Nona. Liontin giok ditemukan tepat di kamarmu. Bagaimana mungkin? Akhirnya aku menemukanmu. Wenci, kembalikan liontin giok itu padaku. Ini milikku. Mengapa aku harus mengembalikannya padamu? Aku adalah putri sulung keluarga Wen. Berikan padaku. Hentikan. Siapa yang melakukan ini? Liontin giok kakek dirusak oleh Wenci. Bukan urusanku. Aku juga melihatnya. Wenci yang memecahkan liontin giok itu. Akhirnya aku menemukanmu. Tapi kamu sudah hancur. Tuan Wen, aku tidak pernah menginginkan sepeser pun dari keluarga Wen. Aku hanya ingin mendapatkan keluargaku kembali. Tapi kamu tidak pernah mempercayaiku. Sekarang liontin gioknya sudah pecah. Hubunganku dengan keluarga Wen terputus. Kamu. Kakek, jangan dengarkan omong kosongnya. Apakah dia mencoba mencari keuntungan dari kemunduran ini? Wen Qing, bahkan jika aku tidak peduli dengan posisi nona besar, bukan giliranmu. Nikmati waktu terakhirmu sebagai nona besar.
Kakek, lihat dia. Diam. Ini semua salahmu hari ini. Kamu akan pergi ke aula leluhur dan berlutut untukku sekarang. Kakek, Pergi cepat. Halo, Sekretaris Lee memerintahkan. Suruh seseorang melindungi Wenqi, bahkan jika dia membuat kesalahan. Selain itu, kirim seseorang untuk mengawasi Wenqing secara diam-diam. Setiap gerakannya selalu dilaporkan kepada. Hei, hal sial ini akhirnya hilang. Itu menyenangkan. Siapa yang membuat tangan dan kakinya kotor? Orang seperti ini tinggal di perusahaan juga merupakan momok. Baguslah. Shoot. Apa yang kau lakukan? Beraninya kau melempar air padaku. Bukan Wenshi yang memecatku, aku hanya tidak suka Wens, dan kecenderunganmu untuk mengikuti orang yang kalah dan ditinggikan telah menjadi rekan kerja. Itu adalah noda dalam hidupku. Aku peringatkan kau, menjauhlah saat kau melihatku nanti. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku memukulmu. Kau. Sebaiknya kalian berkelakuan baik. Wenqi benar-benar menyinggung Wen Zhentian. Dia mengeluarkannya dari Wens orang tua yang sudah meninggal itu berkata, "Tunggu hari jadi perusahaan. Ungkapkan saja identitasku kepada semua orang. Mulai sekarang, aku akan menjadi nona tertua sebenarnya dari keluarga Wen." Aduh, putriku tersayang. Selama kau duduk teguh di posisi nona keluarga Wen, segala sesuatu di Wenjia di masa depan adalah milik kita. Bagaimana jika Wenqi adalah putri kandung keluarga Wen? Kau akan diremas sampai mati seperti semut. Ya, pasti tidak bisa membiarkan gadis mati itu pergi. Ibu, aku tutup dulu. Aku akan menelponmu kembali. Kakek, apa yang kau lakukan di sini? Ini rumahku. Apakah ada tempat lain yang tidak bisa kukunjungi? Kakek, bukan itu maksudku. Kau harus menjaga tugasmu, jangan bertanya apa yang seharusnya tidak kau tanyakan. Wow, disinilah pertemuan tahunan keluarga Wen diadakan. Ini terlalu mewah. Semua ini berkat nona besar kita. Tanpa tempat seperti dia di kalangan kelas atas, kami tidak akan bisa masuk seumur hidup kami. Hei, bukankah itu nona besar? Orang di sebelahnya pasti ketua, kan? Kakek, Suo, aku melihat rekan-rekan kerjaku di perusahaan. Kamu masuk duluan, aku akan pergi menyapa mereka. oke, silakan duluan. Oke, Nona, Anda sangat cantik hari ini. Seperti yang diharapkan dari putri keluarga Wen. Apakah kalungmu milik Siang? Hanya kamu yang pantas mendapatkan perhiasan mewah seperti ini. Aku berani bilang kamu pasti orang tercantik di antara penonton. Putri siapa ini? Bagaimana bisa aku belum pernah melihatnya? Dia sangat cantik. Ya, jika aku belum melihat nona besar tadi, kukira dia adalah putri terkaya. Wenqi, ini pertemuan tahunan keluarga Wen. Kamu pembohong. Bagaimana kamu Aku melihatnya. Dia menyelinap dengan nama Putri Sulung. Pembohong? Dia yang paling ahli. Beberapa orang, tidak peduli seberapa baik dia berdandan, itu hanyalah ayam pegar di gunung, tidak akan pernah menjadi phoenix. Wenqi, ini bukan tempatmu untuk makan dan minum. Pergilah dari sini. Jika aku pergi, bagaimana aku bisa mengusirmu dari rumah Wen dengan tanganku sendiri? Apa yang kau bicarakan? Kau pembohong. Aku juga ingin mengusir putri sulung kita dari rumah Wen. Ayo lihat semuanya. Wanita ini pembohong. Menjauhlah saat kau melihatnya nanti, tapi jangan tertipu olehnya. Kemarilah. Usir aku. Hentikan. Siapa yang berani menyentuhnya? Ternyata dia orang terkaya di negeri ini. Tuan Shen dari grup Shen. Aku buta. Ternyata dia dewa perang. Dan aktor terbaik minggu ini. Apa asal-usul Wenqi ini? Dia benar-benar membiarkan 3 orang mendukungnya sekaligus.
Mengapa kau di sini? Tentu saja aku di sini untuk mendukungmu. Aku ingin melihatnya. Siapa yang berani menindasmu selagi aku di sini? Jangan bilang ini hanya pesta kecil. Bahkan jamuan kenegaraan pun ada tempatnya untuknya. Singkatnya, tidak ada yang bisa menindas Cici. Wenci, bukankah kamu hanya mengandalkan kecantikanmu? Hanya merayu pria di mana-mana. Jika bukan karena mereka bertiga, kamu bukan siapa-siapa. Aku bisa membuat 3 pria jatuh cinta padaku sekaligus. Itulah yang kulakukan. Bisakah kamu berubah? Cici, jangan mempermalukan kami. Lihat bagaimana dia berdandan. Aku tahu. Kukira dia akan menjualnya. Kamu Zhou Wenyan, aku ingin melarangmu. Aku akan mengusirmu dari industri hiburan. Aduh, aku sangat takut. Kamu hanya tidak mau memikirkannya. Apa kira kamu punya kemampuan? Kalian sudah keterlaluan. Apa yang masih kamu lakukan? Jangan usir mereka atas namaku. Coba satu. Sekumpulan sampah. Hadirin sekalian, saya di sini hari ini. Saya di sini bukan untuk membuat masalah. Ini tentang mengungkap kebenaran. Wen Qing bukanlah nona besar keluarga Wen. Nona Wen yang asli adalah aku. Dia mencuri liontin giok yang bisa membuktikan identitasku. Untuk menutupi kebenaran, pembunuhan berulang kali terhadapku dan nenekku. Dan hal semacam ini, hati ini begitu hitam. Itu benar. Belum lagi menduduki identitas orang lain. Kamu masih ingin membunuhku? Diam. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku adalah Nona Wen yang asli. Dia pembohong. Itulah yang dia lakukan. Dan kamu bisa melihatnya. Nona, apakah semua yang dia katakan benar? Bahkan kamu tidak mempercayaiku. Dengan sia-sia, aku memperlakukanmu dengan sangat baik di hari biasa. Pelacur ini. Aku hanya ingin mengungkap kebenaran hari ini. Memberikan keadilan untuk diriku sendiri. Kalau begitu, aku akan menyerahkan semua bukti kepada polisi. Wen Qing, jaga dirimu baik-baik. Wenci akan menguburmu di sini hari ini. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Sudah tugasku melindungimu. Cici, kamu baik-baik saja? Ya, Siapa yang melakukan ini pada Cici? Di sana. Kejar. Berani sekali kau memukulku? ini perbuatanmu kan? Kecewa melihatku belum mati kan? Wenci, kau bicara omong kosong. Berani memfitnahku lagi? Aku akan biarkan kakek menghukummu. Ketua. Kakek, Wenci menggangguku. Dia menamparku di depan semua orang. Kau. Beraninya kau. Kau berbohong padaku. Kau sama sekali bukan Anan. Kakek, aku tidak. Kau pasti telah ditipu. Beraninya kau berbohong. Aku tahu segalanya tentangmu, tidak ada yang pernah berbohong padaku. Keluarga Wenmu benar-benar hebat. Kakek tidak seperti itu. Semuanya dengarkan. Sebelum penutupan rapat tahunan tahun ini, aku punya pengumuman besar. Aku menemukan Nanan yang asli. Dia adalah Wen. Kakek. Pergi sana. Ada apa, kakek? Jangan menakutiku. Kakek. Apa yang kalian berdua lihat? Cepat panggil ambulans. Ya.
Itu kau. Kau meracuni kakek. Baru tahu kau mendekati kakek dengan gelisah dan baik hati. Kau bisa menipu orang lain dengan retorikamu. Kau tidak bisa menipu kakek. Identitasmu terungkap oleh kakekmu marah. Kau akan membunuhnya. Menurutku kau menyutradarai dan berakting sendiri. Meracuni kakek dan menjebakku. Aku akan membawa kakek ke rumah sakit. Ayo, tangkap pembunuh ini untukku. Semuanya peracun telah kutangkap. Aku pasti akan menghukum si pembunuh dengan berat. Keadilan untuk kakek. Wen King, apa yang kamu lakukan pada kakek? Orang tua itu masih hidup. Tapi itu tidak masalah. Kamu akan segera bersatu di bawah sana. Wen Qing menyarankanmu untuk melepaskanku sekarang. Jika tidak, kamu hanya akan berakhir 10 kali lebih buruk dariku. 100 kali lipat. Kamu pikir kamu masih hidup? Pergi dari sini. Ini area pembongkaran. Tidak ada siapapun. Apa maumu? Aku ingin kamu mati. Hahaha, hanya kamu yang mati. Aku bisa menikmati segalanya di rumah dengan tenang. Qingqing, aku membawakan wanita tua yang sekarat ini untukmu. Nanan, kemarilah. Wen Qing, nenek tidak dalam kondisi baik. Biarkan dia pergi. Wenqi, mari kita main permainan. Kamu pilih salah satu dari dua makhluk abadi ini. Tukarkan hidupmu dengan hidup mereka. Aku akan memberimu 5 detik. 5 4 3 2 1 Nenek, Hahaha, kamu takut? Jika kamu takut, cepat buat pilihan. Lain kali, aku tidak akan melepaskanmu. apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa menyelamatkan nenekku? Waktu Wenqi habis. Wen Qing, tukarkan nyawaku dengan nyawa nenek. Apa maumu? Hahaha, aku hanya ingin kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Kerabat meninggal di depanmu. Perasaan bahwa kamu tidak berdaya. Karena kamu tidak bisa membuat pilihan. Aku akan membantumu. Wen Qing, lepaskan nenekku. Wenqi, jika kamu berani menyakiti Qingqing, aku akan membunuh wanita tua. Aku akan membunuhmu, makhluk abadi. Ini. Ibu, nenek, apakah kalian baik-baik saja? Nanan, Aku akan membunuhmu. Hati-hati. Shen Yanheng. Shen Yanheng, kamu baik-baik saja? Shen Yanheng. Shen Yanheng. Aku melihatmu dia menangis untukku. Sebenarnya aku sudah sangat bahagia. Shen Yanheng. Shen Yanheng, jangan takut. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Kamu akan baik-baik saja. Cici, aku baik-baik saja mati dalam pelukanmu seperti ini. Shen Yanheng. Shen Yanheng, kamu sudah bangun. Cici, hidup ya untuk melihatmu. Bagus. Shen Yanheng, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu akan baik-baik saja. Berlagak. Hei, dia tidak terluka parah. Mengandalkannya untuk menyelamatkan Cici dan berpura-pura lemah di sini. Kurasa dia mungkin sengaja melukai dirinya sendiri
Cici, selama aku melihatmu selamat dan sehat, aku sudah sangat bahagia. Ada apa? Cici, aku mungkin sudah terlalu lama berbaring. Kakiku kram. Kalau begitu kenapa aku tidak menekannya untukmu? Oke, Kenapa aku tidak melakukannya? Cici kan perempuan, tidak nyaman. Apa urusanmu? Siapa yang memintamu berbohong padanya? Nona, tuannya sudah bangun. Tolong temui dia. Baiklah, aku akan pergi. Nanan, kamu di sini. Apakah Tuan Wen ada urusannya denganku? Nanan, aku tahu aku salah. Aku salah orang. Kamu memaafkan kakek. Apakah akan baik? Aku tahu salah. Aku salah orang. Kamu memaafkan kakek, apakah akan baik-baik saja? Aku sekarang tahu seluruh kebenarannya. Kakek membuatmu menderita. Kakek sudah tua dan tidak berguna. Aku bahkan tidak mengenali cucuku sendiri. Dan dia juga ditipu oleh Wencing itu. Kamu hanya maafkan kakek, beri kakek kesempatan, kakek akan menggantimu dengan baik. Semua sudah berlalu, tidak ada gunanya membicarakannya sekarang. Masih belum terlambat. Nanan, nenek, dan aku sudah tua. Tidak banyak waktu tersisa. Keinginan terbesar kami adalah menemukanmu selagi kami hidup. Sangat sakit. Semua orang lupa. Dia masih mengingatmu di hatinya. Demi nenek. Maafkan kakek, Ngomong-ngomong, kamu bilang Liontin Giok itu rusak. Hubunganmu dengan keluarga Wen putus. Sekarang aku sudah memperbaikinya. Lihat, bisakah hubungan ini berlanjut? Ini Liontin Gyokku. Nanan, pulanglah. Pulanglah. Halo, saya Wen Zentian. Hari ini, di depan semua karyawan grup Wen, secara resmi mengumumkan, nona asli keluarga Wen. Satu-satunya pewaris grup Wen kami adalah Wenci. Halo semuanya, nama saya Wenci. Saya Wenci. Apa? Ternyata Wenci adalah putri sulung keluarga Wen. Apa-apaan ini? Wencing adalah palsu. Intinya kita mengikuti yang palsu. Mereka bersama-sama menindas nona asli, semua sudah berakhir. Kita telah menyinggung putri sulung. Belum lagi keluarga Wen. Seluruh ibu kota tidak akan bisa bergaul. Semua ini salah Wencing, membuat kita berdua begitu sengsara. Seseorang pernah memalsukan identitasku. Membuat masalah di grup. Wencing, demi mempertahankan identitasku bersama keluarga Wen, mereka semakin gencar membunuhku berkali-kali. Sekarang, seluruh keluarga mereka telah diadili. Liu Ya. Lin Manman. Nona, itu bukan urusan saya. Kami juga ditipu oleh pembohong Wencing itu. Ya, semua ini salah Wencing. Kalian berdua satu geng memuja yang tinggi dan merendahkan yang rendah, menjilat ke atas dan ke bawah. Orang sepertimu tinggal di perusahaan adalah sampah seluruh perusahaan. Mulai hari ini, kalian dipecat, bawa mereka keluar untukku. Tidak, Nona, kami juga ditipu, Nona. Kami tahu kami salah. Tolong biarkan kami pergi. Bagus, kalau begitu Cici punya kerabat. Kalau begitu aku bisa mencari Tuan Wen menikahi Cici denganku. Pikirkan dengan indah. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kalian berdua pikirkan. Bukankah kamu ingin menikahi Cici?
Aku tidak menunggumu, besok aku akan pergi ke Tuan Wen untuk melamar. Cici, sekarang kamu tuh sudah kembali. Saatnya memikirkan peristiwa hidupmu. Menurutku, ketiga anak yang mengejarmu itu sangat baik. Shen Yanheng masih muda dan menjanjikan kaya raya setara negara. Lu Xiaoming penyayang dan berbudi luhur Megatron Sifang. Zhou Wenyan terkenal di seluruh dunia antusiasme yang intim. Menurutku, mereka semua pilihan yang bagus. Apa pendapatmu? Kakek, di mana aku sekarang? Belum mau menikah. Aku masih banyak belajar sekarang. Lagi pula, bukankah kau masih ingin aku mengambil alih perusahaan? Kalau begitu, aku harus lebih banyak belajar. Bukankah kau ingin aku tetap di sisimu 2 tahun lagi? Kau pikir begitu, tapi aku sudah seusia nenekmu. Suatu hari aku akan meninggalkanmu. Saat itu kau akan sendirian. Seseorang harus menjagamu. Kakek tidak boleh bicara hal buruk seperti itu. Hei, kakek tidak akan memaksamu. Kau baik-baik saja. Hubungi mereka dan coba saja. Oke. Hahaha. Hei Zhou Xiao, Apakah nona besarmu ada di rumah? belum kembali. Pulang ke rumah untuk pertama kalinya ini tehnya. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Xiao Zhou ada di sini, duduk. Hei, Kakek, tolong nikahkan Cici denganku. Jika kau suka, aku bisa menawarkan 20% sahamku di Shen Group sebagai mahar. Apa kau setuju? Tuan Wen, jika kau bersedia menikahkan Cici denganku di masa depan Shore of Infinite Borders, tidak ada yang akan menggertak kita lagi. Oh kakek, aku pergi ke aula dapur Xiaode, jaga kebersihan, patuhi moralitas pria. Kau juga harus mempertimbangkanku. Berapa banyak dari kalian bangun sia-sia memohon padaku, pada akhirnya Cici yang tetap harus membuat keputusan. Hei merindukanmu. Cici. Kenapa kamu di sini? Shen Yanheng, bagaimana lukamu? Oh, aku jauh lebih baik. Hanya luka kecil. Sekarang Cici sudah kembali. Kalian bertiga jangan pergi. Ini dia. Tunggu kita makan malam. Oke, terima kasih kakek. Sama-sama, silakan duduk. Dari mana kalian mau kakek? Ayo. Hei Cici, ayo makan daging. Makan sayur untuk diet. Cici sangat kurus. Lemak apa yang mau dihilangkan? Cici, ayo makan lebih banyak daging. Makan sayur. Aku bilang makan daging. Makan sayur. Makan daging, makan sayur, makan daging, makan sayur, makan daging, makan sayur. Kaya sering na makan sayur, makan daging, makan sayur. Cukup. Hei Cici, ini tidak ada hubungannya denganku. Tidak masalah. Hei Enya, Cici. Ini semua salahmu. Aku tuh juga dipecat. Tuan Shen, Dewa Perang, Tuan Muda Zhou Song Jingcheng ingin membunuh Nona Wen. Kami telah menangkapnya. Song bangkrut. Song Jingcheng menyimpan dendam. Aku khawatir dia akan balas dendam. Silakan pimpinnya jalan. Iya. Sudah kuduga, kalian bertiga yang diam-diam membantu Jalang itu. Mau membuat kehidupan keluarga Songko bangkrut. Aku jadi tikus got yang diteriaki semua orang. Kalau bukan karena kalian, sudah lama ku bunuh dia. Diam. Dulu kau membatalkan pernikahanmu di hari H dan berselingkuh dengan Wenqing. Membuat Ciciku jadi bahan tertawaan semua orang. Kau dan Wenqing bersatu untuk membunuh Cici lagi.
Orang sepertimu pantas saja. Jangan bicara omong kosong dengannya. Tangkap dia, potong lidahmu. Khusus Pelasiani pelanggan dengan preferensi khusus, pria dan wanita. Ia pergi. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kan aku beritahu sesuatu. Kalian bertiga hanyalah 3 anjing peliharaan Wenqi. Dia tuh selalu memanfaatkan kalian. Kalian tidak akan berakhir lebih baik dariku. Lepaskan aku, lepaskan mereka. Tuan Shen, ini obat kuat yang ditemukan pada Song Jingcheng. Bajingan itu seharusnya sudah ditendang lebih dulu. Apakah dia sudah menggunakan ramuan ini? Belum. Hei, apa yang kau lakukan? Setelah mengejar Cici begitu lama, tentu saja aku ingin tahu apakah dia mencintaiku atau tidak. Sialan, kalian berdua gila. Menyebalkan. Berani minum. Dan dia benar. Harus dilihat apakah dia punya aku di hatinya. Gila, gila. Telan mentah-mentah. Kamu berbakat. Pergi panggil Nona Wen. Katakan saja ada sesuatu yang terjadi padaku. Ya, Ada apa? Ada apa dengan kalian bertiga? Kalian bertiga, mungkinkah? Wenqi, tahukah kamu aku suka pria atau wanita? Aku merasa sangat panas sekarang. Aku merasa sangat sengsara. Kita bertiga diberi afrodisiak kuat. Kamu hanya bisa membantu satu orang. Kamu pilih. Baiklah, aku melihat kalian bertiga sangat sengsara. Bantu saja satu sama lain menyelesaikannya. Apa? Atau kalian bertarung. Aku akan membantu siapapun yang menang. Hanya kalian bertiga. Siapa yang bisa memasukkan obat ke gelas anggurmu? Apakah kamu pikir aku bodoh? Nona Wen, kenapa kamu keluar? Afrodisiak di antara ketiga tuan muda. Sifat obat yang kuat. Ini? Karena kamu sangat mengkhawatirkan mereka. Kalau begitu pergilah bantu mereka. Nona Wen. Tidak, sesuatu terjadi pada Nona Wen. Aku harus memberitahu ketiga tuan. Di mana ini? Siapa kamu? Kenapa kamu mengikatku? Ini kamu. Itu kamu. Kamu serigala bermata putih. Aku membesarkanmu sejak kecil. Untukmu makan, untukmu minum. Tahukah kamu berapa banyak yang kuhabiskan untukmu? Tidak hanya kamu tidak tahu berterima kasih, tapi juga membalas kebaikan dengan dendam dan membuat perusahaanku bangkrut. Keluarga hancur. Kamu bilang kenapa kamu melakukan itu? Kamu bilang. Aku adalah serigala bermata putih.
Tanyakan pertanyaan ini pada dirimu sendiri. Apakah kamu pernah memperlakukanku seperti anak perempuan? Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu sudah membiarkan Wenqing di sisimu. Liu Yanfang benar. Aku hanyalah batu loncatan untuk keluarga Wen. Sebuah hadiah. Satu selama orang lain membutuhkannya. Kamu bisa memberikan hadiah ranjang orang lain kapan saja. Kamu diam. Hahaha, bagaimana? Sekarang aku tiba-tiba merasa jijik. Apakah kamu merasa dirugikan? Selama waktu ini kamu membantu Wenqing menggantikan identitasku. Dosa-dosa ini adalah apa yang pantas kamu dapatkan. Ini adalah apa yang harus kamu bayarkan padaku. Aku pantas mendapatkan semuanya. Aku pantas mendapatkannya semua. Dasar jalang tak tahu terima kasih. Kamu seharusnya tidak hidup di dunia ini. Bunuh aku sekarang jika kamu bisa. Bunuh aku sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Aku akan menyiksamu perlahan. Aku juga ingin menangkap 2 orang tua dari keluarga Wen, lalu potong daging mereka sebilah demi sebilah. Aku ingin kau merasakan rasa sakit. Aku ingin kau tahu rasanya hancur. Berani menyentuh kakek nenekku. Aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Wen Baoguo, jika kau membiarkanku pergi sekarang, aku akan memberimu kesempatan ini. Kau pikir aku masih akan percaya padamu? Apa yang harus kau lakukan? Apa yang kau inginkan? Aku tidak ingin kau mati begitu cepat, tapi sekarang seseorang menyelamatkanmu. Kau akan mati sekarang. Kau masih mau lari? Pergi ke neraka. Kau masih ingin lari dan mati? Ya. 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 Pergi ke neraka, jalang. Ini. Cici, jangan takut. Aku akan membawamu keluar dari sini. Orang yang menyakiti Cici mati. Tunggu sebentar. Membunuhnya hanya akan mengotori tanganmu. Kenapa tidak kau serahkan dia ke kantor polisi? Biarkan hukum yang beraksi. Hari ini aku akan menghancurkan tanganmu. Ini harga yang harus kau bayar karena menyakiti. Nanan, waktu berlalu begitu cepat. Kamu akan segera menikah dalam sekejap mata. Untungnya Wen Baoguo sudah jatuh di bawah hukum. Hari-hari mendatang akan lancar. Nenek, Besok adalah hari besar Nanan. Mengapa kamu menangis? Mempengaruhi suasana hati anak itu. Apa yang kamu katakan tentang kami? Matamu sendiri merah. Kakekmu benar. Hari ini adalah hari pernikahanmu. Kita tidak menangis? nenek, kakek, kalian harus menjaga diri. Jika tidak, aku tidak akan menikah. Jangan khawatir. Nenek ingat. Nanan, jangan khawatir. Kakek juga ingat. Tuan dan Nyonya, pengantin pria akan segera datang. Sudah waktunya wanita tertua menikah. Nanan, kakek dan nenek berharap kamu bahagia selamanya. Nona akan menikah. Wow, cantik sekali. Sangat cantik, sangat cantik. Layak menjadi wanita kaya. Peri, oh Tuhan, sangat cantik.
Wow, bagaimana bisa 3 pengantin pria ada di sini bersamaan? Lalu yang mana yang akan dinikahi wanita tertua keluarga Wen ini? Cici, nikahilah aku.